namanya holoenzim. Oke, nah holoenzim itu ada terbentuk dari dua bagian, yaitu apoenzim seperti yang tadi kamu sebutkan dan juga gugus prostetik. Gugus prostetik. Nah, bedanya apoenzim dan juga gugus prostetik ini adalah apoenzim ini adalah bagian enzim yang berupa protein. Sedangkan kalau gugus prostetik ini adalah bagian enzim yang bukan merupakan protein. Oke, nah gugus prostetik ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan juga koenzim. Nah, bedanya apa sih dua ini? Ya benar ya. Kalau dari definisi sebenarnya dua fungsinya itu sama ya. Kedua fungsi dari kofaktor dan koenzim ini sama, membantu enzim ya. Intinya seperti itu. Nah, cuma bedanya adalah kalau kofaktor itu adalah bagian dari gugus prostetik, artinya gugus prostetik itu adalah bagian dari enzim yang bukan protein ya. Bagian gugus prostetik yang berupa zat anorganik. Oke, anorganik ingat ya, kebalikan dari organik tadi saya udah jelaskan. Kalau anorganik itu artinya adalah materi zat yang berasal dari materi yang tidak hidup. Ya, contohnya apa? Seperti kamu tadi bilang, ada logam, misalnya, atau mineral seperti mangan, kalsium, kalium, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya koenzim itu adalah gugus prostetik yang berbentuk zat organik. Ya, artinya yang berasal dari sisa metabolisme makhluk hidup. Oke, contohnya apa? Ya, contohnya itu adalah yang berasal dari vitamin, ya. Contohnya apa? Misalnya NAD, kemudian FMN, FAD. Nah, itu contoh dari yang koenzim. Nanti saya jelaskan FAD itu apa, FMN itu apa, NAD itu apa, dan seterusnya. Oke, ya. Jadi intinya kalau vitamin yang larut di dalam air itu adalah berupa koenzim ya, berupa koenzim yang tadi saya sudah sebutkan, ada NAD, FAD, FMN, dan TPP, dan lain-lain tuh ya. Nah, kemudian sudah jelas ya bahwa kalau vitamin larut dalam air itu dikeluarkan melalui urin ya. Untuk sifatnya sendiri itu stabil ya, tetapi kalau misalnya bertemu dengan suhu yang berlebihan, misalnya panas yang berlebihan, maka dapat menyebabkan bentuk dari vitamin tersebut menjadi labil gitu ya, jadi berubah gitu ya. Nah, kemudian sudah jelas ya bahwa tidak dapat disimpan di dalam tubuh karena ya sudah, kalau ada kelebihan dikeluarkan melalui urin. Oke. Nah, kemudian gimana kalau misalnya vitamin yang larut di dalam lemak? Nah, kalau misalnya vitamin dalam lemak berarti itu kebalikan dari yang vitamin larut di dalam air. Di mana ya rumus molekulnya, struktur molekulnya itu nanti akan tersusun atas unsur-unsur 3 ini. Karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Tidak ada selain itu ya kalau vitamin yang larut di dalam lemak. Oke. Nah, kemudian ada bentuk prekursor atau provitaminnya. Ingat, prekursor itu adalah seperti itu tadi ya, bahan pembentuk, bahan dasar pembentuk, bahan baku pembentuk vitamin itu sendiri nantinya ya. Nah, kemudian yang ketiga tidak terdapat di semua jaringan ya. Jadi hanya di jaringan tertentu, dan yang paling banyak itu terdapat pada jaringan lemak. Oke. Udah jelas. Yang keempat itu diserap dan disimpan bersama lemak ya. Kemudian karena dia dilarut di dalam lemak ya, artinya ketika dikeluarkan itu akan dikeluarkan melalui feses. Oke, hanya bisa dikeluarkan melalui feses. Feses itu tinja ya. Untuk sifatnya sendiri itu sifatnya kurang stabil ya, tetapi ya dapat dipengaruhi oleh banyak hal tuh, bisa cahaya, oksidasi, suhu, dan lain-lain. Beda sama yang larut di dalam air tadi. Kalau larut di dalam air tadi itu yang mempengaruhinya sehingga bisa menjadi labil itu adalah suhu yang berlebihan. Oke, kalau yang larut di dalam lemak itu banyak yang mempengaruhi ya, bisa cahaya, oksidasi, dan juga lain-lain. Oke, nah kita masuk ke bagian vitamin yang paling banyak dulu ya, yaitu vitamin B kompleks. Nih, vitamin yang larut di dalam air. Yang pertama itu adalah vitamin B1 atau tiamin. Jadi kalau misalnya kalian cari materi tentang vitamin, terus kalian ketik vitamin B1 ternyata tidak banyak sumbernya, coba kalian ketik tiamin. Biasanya itu lebih banyak ya, karena nama lainnya. Oke. Nah, untuk sejarahnya itu nanti kalian baca sendiri, sifatnya juga baca sendiri ya, mudah ya. Kemudian bentuknya, nah bentuk ini. Oke. Jadi
vitamin itu ketika ada di dalam tubuh kita makan ya, awalnya itu masih dalam bentuk yang tidak aktif. Oke, vitamin B1 yang bentuk tidak aktifnya namanya adalah tiamin. Oke, di dalam tumbuhan ataupun di dalam hewan yang ada vitamin B1 itu masih dalam bentuk tiamin. Kemudian kita konsumsi, ya kan? Kita makan. Nah, kemudian nanti di dalam usus itu nanti akan terjadi perubahan ya, tiamin yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Nah, bentuk aktif dari vitamin B1 itu disebut dengan tiamin pirofosfat atau TPP. Oke, ini kalau saya kasih singkatannya supaya kalian kalau misalnya ketemu ada tulisan ini, itu kalian paham itu maksudnya adalah tiamin pirofosfat. Tapi kalau misalnya saya minta kalian penjelaskan, ya baik itu secara lisan maupun tulisan, kalian saya harapkan menggunakan tulisan yang panjangnya, ya biar tidak lupa. Oke, tiamin pirofosfat ini adalah bentuk aktif dari vitamin B1. Oke, nah bagaimana sih dari tiamin kok bisa menjadi tiamin pirofosfat? Nah, cara itu seperti ini. Jadi intinya kita lihat dari struktur dulu ya. Tiamin itu tersusun, rumus molekulnya ya, itu tersusun dari 2 cincin, yaitu cincin pirimidin dan juga cincin tiazol. Pirimidin, ingat. Nah, kemarin kita sudah sempat belajar tentang DNA dan RNA, ya, di mana kan di dalam DNA itu ada basa nitrogen ya. Basa nitrogennya itu berupa purin dan juga pirimidin ya. Kalau misalnya pirimidin itu berupa sitosin dan juga timin, sedangkan kalau misalnya purin itu berupa adenin dan juga guanin gitu ya. Nah, untuk strukturnya saya ingin memperlihatkan ke kalian dulu supaya kalian tidak bingung ya bentuk dari struktur pirimidin dan juga purin ya. Oke, ini ya. Nah, ini adalah bentuk struktur dari pirimidin dan juga purin. Yang ini purin, yang ini pirimidin. Oke, nah lihat kalian di struktur ini ya. Jadi cincin pada pirimidin itu kalian ingat aja terdiri dari 1 cincin dan 2 N nitrogen ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang purin itu terdiri dari 2 cincin. Oke, terdiri dari 2 cincin dengan N-nya ada 4 ya di sini dan di sini. Oke ya. Nah, ini kan saya ingatin tadi bahwa ini adalah basa nitrogen yang berupa purin, ya kan, adenin dan juga guanin, ya. Nah, makanya itu ya struktur dari adenin dan guanin itu terdiri dari 2 cincin sama seperti si purin, karena ya itu basa nitrogen dari purin itu adalah adenin dan juga guanin. Cuma bedanya adalah dari letak ini aja, dari letak unsur NH2-nya ini aja. Unsur NH2-nya ini kan di sini ya. Kalau yang ini di sini, sedangkan yang ini ada oksigen, sedangkan yang ini tidak ada oksigen gitu ya. Nah, kemudian kita balik dulu ya ke yang tadi ya. Ingat ya struktur tadi ya. Nah, kalau misalnya struktur tiamin itu kan tadi disebutkan bahwa terdiri dari 2 cincin, yaitu pirimidin dan juga tiazol. Misalnya saya tunjukkan ke kalian gambar struktur molekul ini. Misalnya saya tanya, yang mana di antara gambar ini yang merupakan cincin pirimidin? Kalian ingat yang tadi, yaitu ada 1 cincin dengan 2 N. Ya kan ya? Yang ini berarti. Oke, ya itu adalah cincin pirimidin. Kemudian cincin tiazol yang mana ya? Artinya yang satu lagi. Ini adalah cincin tiazol. Nah, 2 cincin ini itu akan dihubungkan oleh jembatan metilen namanya. Jadi jembatan metilen itu yang mana? Yaitu yang ini. Oke, ya dihubungkan oleh jembatan metilen. Ini adalah rumus molekulnya ya. Ini struktur molekulnya. Oke, itu adalah tiamin. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk dari tiamin pirofosfat yang merupakan bentuk aktif dari tiamin? Nah, ini dia. Ini adalah bentuk tiamin nih ya, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian yang bawahnya itu adalah tiamin pirofosfat. Nah, caranya itu gimana sih bisa berubah? Jadi ya, tiamin bisa berubah menjadi tiamin pirofosfat itu dengan bantuan yang namanya ATP, adenin trifosfat. Adenin trifosfat. Kita lihat dulu strukturnya biar kalian tidak bingung ya. Ingat adenin ya, ini ya adenin ya. Adenin itu yang ini, oke, ada 2 cincin ya dengan 4 nitrogen, dengan 4 N, oke. Kita lihat. Ini. Oke, ini adalah adenin tadi, ingat ya, adenin. Nah, yang namanya adenin trifosfat yang merupakan energi untuk kita gunakan sehari-hari ya,
Jadi adenin itu terdiri dari, ini nukleotida ya, ini namanya nukleotida, di mana struktur nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, kemudian ini namanya adalah gula dan atau glukosa, dan ini adalah fosfat. Oke, strukturnya ada basa nitrogen, gula, dan juga struktur fosfat. Nah, beda sama seperti AMP, adenin monofosfat dan juga adenin difosfat itu sama juga ya, ada basa nitrogen, kemudian ada glukosa dan juga ada fosfatnya. Nah, bedanya adalah dari jumlah fosfatnya sendiri ya. Karena ini adenin ya, namanya kan adenin nih, semuanya adenin trifosfat, adenin difosfat dan juga adenin monofosfat. Artinya bagian yang basa nitrogennya itu sama seperti yang ini. Nih, adenin. Oke. Nah, tinggal yang bagian, kalau bagian glukosanya sama aja ya semuanya ya. Nah, tinggal yang bagian fosfatnya saja. Kalau misalnya adenin monofosfat, jumlah fosfatnya hanya 1. Kalau adenin trifosfat ada 2, kalau adenin trifosfat ada 3. Oke, ini ya, jadi ya adenin trifosfat yang tadi kita bahas. Nih, oke. Jadi ketika tiamin ya ada di dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh kita itu juga ada adenin trifosfat. Nah, adenin trifosfat ini nantinya akan membantu mengubah tiamin menjadi tiamin pirofosfat dengan memberikan 2 fosfat ya, memberikan 2 gugus fosfat kepada tiamin sehingga terbentuklah tiamin pirofosfat. Nah, karena 2 sudah diberikan untuk tiamin ya, maka nanti kan tinggal 1 fosfat tuh. Artinya itu tinggal AMP tuh, adenin monofosfat. Nah, adenin monofosfatnya itu nanti akan dibuang gitu. Oke. Jadi tadinya itu adenin trifosfat yang bantu ya, sehingga gimana sih biar mudah ya. Nih ya, jadi nanti ada ATP ya, di mana fosfatnya ada 3, itu memberikan. Jadi pemberian gugus fosfat pada suatu senyawa struktur ya, suatu struktur dari suatu senyawa itu disebut dengan fosforilasi. Oke, fosforilasi. Pemberian gugus fosfat pada suatu senyawa ya, fosforilasi, penambahan ya, artinya penambahan gugus fosfat. Nah, di sini nanti ATP akan memberikan gugus fosfatnya dengan proses fosforilasi pada tiamin, sehingga tiamin nanti akan berubah menjadi tiamin pirofosfat. Dilihat dari apa? Dari sini. Oke, diberikan 2 gugus fosfat, kemudian sisanya menjadi adenin monofosfat yang tidak terpakai, maka adenin monofosfat ini itu nanti akan dibuang. Oke. Nah, kemudian ya, fungsinya itu untuk apa sih? Oke, kita lihat sini dulu ya. Nah, jadi tadi kan saya sudah sebutkan bahwa yang namanya vitamin yang larut di dalam air itu letaknya di berbagai jaringan tubuh, ya kan ya. Nah, yang paling banyak itu adalah di bagian jantung, otak, hati, ginjal, dan juga otot. Oke ya, yaitu tiamin yang dalam bentuk aktif ya. Tiamin yang dalam bentuk aktif atau TPP itu banyak terdapat pada jantung, otak, hati, ginjal, dan juga otot. Oke, kalau misalnya ada kelebihannya langsung nanti akan dibuang melalui urin ya, vitamin B1. Nah, fungsinya untuk apa sih ya? TPP ini atau tiamin pirofosfat ini? Yang pertama itu adalah untuk mencegah penyakit yang namanya penyakit beri-beri. Saya yakin kalian pernah dengar ya, bahwa kekurangan vitamin D itu dapat menyebabkan penyakit beri-beri. Tepatnya itu adalah kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Oke. Nah, kemudian fungsi berikutnya itu adalah untuk mengkonversi karbohidrat menjadi energi kita itu adalah ATP ya. Ingat selalu ATP, oke? ATP itu didapatkan dari mana ya? Dari karbohidrat. Kalau misalnya karbohidrat kita tidak bisa konsumsi, berarti ATP-nya itu dibentuk dari bisa protein, bisa lemak ya. Tapi nanti kalian belajarnya dengan Ibu Budi ya, kalau tentang perubahan pembentukan ATP dari bahan atau senyawa yang bukan karbohidrat. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, fungsinya itu adalah untuk mengoptimalkan fungsi otak, dan yang keempat untuk menjaga kesehatan otot. Ya, mengkonversi karbohidrat menjadi energi. Ingat ya. Nah, kemarin kalian sudah belum belajar